Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang dijawab Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Tuhan, urapilah kami supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Urapilah kami supaya kami lebih lagi menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati, dipulihkan, dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar istilah doa adalah nafas hidup orang percaya? Saudara, statement ini tepat sekali saudara. Orang-orang percaya yang rohaninya hidup adalah mereka yang berdoa. Tidak akan mungkin bertumbuh kerohanian seseorang, tidak akan mungkin bertumbuh rohnya apabila tidak ada jam-jam doa di dalam kehidupannya. Jadi doa itu hal yang sangat penting. Doa bukan saja sebuah permohonan yang ditujukan kepada Tuhan, di mana ada permintaan di dalamnya, di mana ada harapan, serta ada puji-pujian juga di dalam doa itu. Saudara, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sudah merencanakan hal yang baik dan indah untuk kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kalau sudah direncanakan yang baik, yang indah, lantas kenapa kita harus tetap berdoa? Saudara, anak-anak Tuhan, kita ini sebenarnya orang-orang percaya bukan sekedar cuma berdoa, bukan cuma itu istilah sederhananya, tapi hidup di dalam doa. Jadi berbeda saudara, bukan cuman berdoa, tapi kita hidup di dalam doa. Jadi doa itu bukan kegiatan, tapi kehidupan kita. Saudara, ketika kita berdoa, sebenarnya ini yang perlu kita ketahui. Ketika kita sedang berdoa, kita sedang masuk dalam dimensi roh. Tuhan yang kita sembah dia tidak kelihatan. Dia itu roh. Sedangkan kan kita ini masih jasmani. Nah, bagaimana kita untuk kemudian masuk dalam dimensi roh itu? Ya dengan cara berdoa saudara. Nah, kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat yang pertama, dikatakan agar jangan jemu-jemu berdoa. Di dalam Markus 11 ayat 24 dituliskan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, ini hal yang sangat penting. Jadi doa itu dia menggerakkan banyak hal. Doa itu bahkan memberikan kehidupan. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah bukan sekedar saja Tuhan, bukan sekedar saja sahabat kita, bukan saja sekedar mempelai kita. Dia juga adalah Bapa kita. Bapa, saya saudara sudah berkeluarga dan saya sudah memiliki anak. Nah, sebagai bapa, saya itu menyediakan yang terbaik buat anak saya. Makan, minum, pakaiannya, pendidikannya, saya sediakan. Nah, sama juga dengan Bapa kita.
Dia adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang menyediakan. Sehingga Dia disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menyediakan secara sempurna bagi anak-anaknya. Semua sudah disediakan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua sudah disediakan. Tetapi apa yang Dia sediakan, ada bagian kita untuk kemudian percaya dan mengambilnya. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau kita merenungkan ayat ini, ada satu perintah, ada satu usaha. Usaha untuk kita mencari lebih besar dari apa yang kita minta. Nah, setelah bertumbuh kita kerohaniannya, kita itu disuruh untuk kemudian tidak hanya mencari tapi mengetuk. Tidak hanya sekedar mengetuk, kita juga ketika kita meminta akan diberikan. Jadi saudara, ada hal di sini yang kita diajarkan untuk lebih dewasa, untuk lebih memahami, untuk lebih mengenal Tuhan. Minta akan diberikan, cari akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Ada satu kedewasaan di situ. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita meminta, mencari dan mengetuk? Itu perlu upaya dan usaha. Saudara, bukan Tuhan itu suka menahan ya apa yang kita butuhkan. Justru Dia menyediakan. Jadi saudara, kita nggak boleh salah paham. Seolah-olah kita bilang bahwa Tuhan itu menahan, Tuhan itu sengaja, Tuhan itu tega. Enggak. Tuhan itu justru Tuhan yang menyediakan. Untuk itu di dalam doa kita akan mengenal Dia. Di dalam doa kita akan tahu Tuhan secara pribadi. Nah, untuk itu pentingnya kita berdoa. Nah, ketika kita berdoa saudara, hal yang lain, kita sedang membentuk yang kekal, yaitu buah roh. Jadi orang yang suka berdoa akan muncul, akan keluar buah rohnya. Lalu kemudian hidupnya itu jadi berkat. Jadi aneh kalau kita bilang kita suka berdoa, tapi kita tidak menunjukkan buah roh. Tapi sekali lagi saudara, semua butuh proses. Prosesnya adalah makin maju, bukan makin mundur. Jadi saudara, harusnya ketika kita berdoa, kita bukan sekedar bermohon, meminta sesuatu, setelah itu kita goodbye. Bukan. Doa adalah bagian, doa adalah kehidupan kita. Doa itu akses, doa itu membawa kita kepada dimensi kekristenan yang lebih dewasa, dimensi kerohanian yang lebih tajam. Doa akan membawa kita bertumbuh, doa akan membuat kita berbuah, doa akan membuat kita mengenal, dikenan oleh Allah. Jadi orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang mengalami hal-hal yang supranatural, adalah orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami pengurapan Tuhan. Jadi saudara, doa itu penting sekali. Doa itu bukti bahwa kita punya hubungan, dan doa akan pasti dijawab Tuhan kalau kita mengenal Dia dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa buat umat-Mu, biarlah doa-doa mereka yang akhir-akhir ini, yang terlebih memang doa untuk makin mengasihi Engkau, makin mengenal Engkau. Aku percaya doa mereka pasti dijawab Tuhan.
dan hidup mereka mengalami satu pembaruan, terobosan, dan hidup mereka jadi berkat serta mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.